Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono bersama Sekjen Demokrat Teguh Rifli Harsya terhadap 10 orang ex-kader Demokrat yang terlibat dalam KLB Demokrat di Deli Serdang. Agenda sidang yakni pembacaan surat gugatan. Pendaftaran gugatan Demokrat kubu AHY diajukan pada Jumat 12 Maret lalu oleh tim hukumnya Bambang Wijoyanto atau BW. BW diketahui adalah mantan komisioner KPK. Adapun petitum gugatan yang diajukan AHY, yakni penggugat meminta majelis hakim menyatakan para pihak tergugat tidak memiliki dasar hukum atau legal standing untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai sidang perdana gugatan Demokrat kubu AHY, kita langsung bergabung dengan reporter Reynard Christian dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Reynard, bagaimana jalannya sidang di sana? Ya, selamat siang Anggita dan juga pemirsa. Hari ini Demokrat pimpinan AHY ataupun Agus Harimurti Yudhoyono melayangkan gugatan perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada 10 orang, di mana ke-10 orang ini mayoritas merupakan orang yang mengikuti Kongres Luar Biasa Demokrat versi Muldoko pada beberapa waktu lalu di Sibolangit. Dan hari ini dilakukan sidang gugatan perdana, namun tadi sempat diskor sehingga pukul 2 dikarenakan ada kekurangan administrasi, lalu nantinya akan dilanjutkan pada pukul 14.00 siang nanti. Dan sekarang saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari Partai Demokrat, pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, itu Bang Donald Faris. Selamat pagi, Bang. Pagi, Mas. Tadi majelis hakim mengatakan bahwa ada sedikit kekurangan administrasi, Mas, dari pihak kuasa hukum Demokrat kubu AHY. Tanggapan Mas terkait hal tersebut? Ya, pada intinya persidangan pertama adalah pemeriksaan dokumen-dokumen. Baik untuk bagi majelis hakim penting untuk memastikan legal standing pemohon dan para pihak lain tergugat dan turut tergugat itu memenuhi ketentuan hukum acara yang ada. Nah, tentu saja hakim akan melakukan verifikasi atas hal tersebut. Beberapa hal yang misalnya mesti ditunjukkan secara sederhana adalah surat kuasa asli dan permohonan. Sesungguhnya kami kuasa hukum sudah memasukkan dokumen-dokumen surat kuasa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 16 Maret yang lalu. Itu artinya dokumen itu sudah berada di pengadilan. Nanti hanya majelis hakim meminta agar itu dibuktikan. Bagi kami adalah esensinya secara formil legal standing tentu bisa dibuktikan. Bagaimanapun semua orang tahu di Republik ini dan juga disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM bahwa pimpinan Partai Demokrat yang sah sejak tahun 2020 adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka yang kemudian menyelenggarakan Kongres Luar Biasa adalah orang-orang yang di luar kepengurusan Partai Demokrat yang sah. Itu yang kemudian di persidangan pertama akan dilakukan verifikasi. Oke, Bang, terkait petitum yang dikeluarkan yang diinginkan oleh pihak kuasa hukum dari Partai Demokrat pimpinan AHY, alasan apa? Mengapa petitum-petitum itu yang ingin dikabulkan oleh pihak kuasa hukum? Kami meminta majelis hakim pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa tindakan Johnny Allen dan kawan-kawan sampai dengan Mark Sopacua itu adalah jenis perbuatan melawan hukum. Karena bagaimanapun kalau kita mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat dan bahkan pasal 26 Undang-Undang Partai Politik yang menyebutkan bahwa orang-orang yang sudah diberhentikan oleh partai politik tidak dapat membentuk partai politik yang sama dan pengurusan. Itu artinya Johnny Allen yang sudah diberhentikan oleh Mahkamah Partai, dia tidak bisa membentuk kepengurusan dan mendaftarkan partai politik versi mereka. Karena secara hukum sudah ada keputusan partai politik. Penting kami garis bawahi, ini adalah bukan sengketa internal partai politik, karena secara internal partai politik sudah clear and clearance. Mereka-mereka yang digugat adalah orang-orang yang
sebagian diberhentikan oleh partai politik, dan sejumlah orang yang justru mengundurkan diri dari partai politik. Seperti misalkan saja saudara Max Sopacua, kita tahu bahwa beliau mundur dari Partai Demokrat dan mendirikan atau mendaftarkan partai politik baru, Partai Emas. Ini aneh, orang yang sudah mundur dari Partai Demokrat, bikin partai baru, sudah jadi pengurus partai baru, tiba-tiba kemudian menggunakan seragam partai politik, Partai Demokrat itu sendiri. Tindakan-tindakan mereka itu yang dalam penalaran kami adalah perbuatan yang melawan hukum. Untuk spesifiknya Bang, pasal ataupun undang-undang yang dilanggar oleh pihak kubu Muldoko ini apa Bang? Ya, setidaknya pasti seluruh pengaturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik itu dilanggar karena mereka menyelenggarakan segala kegiatan mengatasnamakan partai padahal mereka bukanlah pengurus partai politik. Turunannya adalah ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Syarat kegiatan kongres juga tidak memenuhi, di mana 2/3 dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota itu bukan syarat yang kalau kita bandingkan dengan partai politik lain, itu bahkan syaratnya 3/4. Jadi sekarang justru di partai lain lebih berat lagi untuk menyelenggarakan kongres luar biasa. Di Partai Demokrat itu 2/3. Nah, itu pasti tidak terpenuhi karena orang-orang yang hadir dalam kongres kemarin selain diberhentikan oleh partai, mereka bukanlah orang-orang yang memiliki hak suara dari perwakilan cabang atau provinsi di seluruh Indonesia dan mengatasnamakan Partai Demokrat. Oke, Bang, terakhir tadi tergugat ada sekitar 9 hingga 10 orang tergugat ini tidak menghadiri persidangan. Tanggapan Abang? Bagi kami tentu kami sayangkan, ini adalah bentuk mereka tidak menghargai proses hukum yang berjalan. Kalau memang mereka sah dan legitimate secara hukum, ini adalah sebuah peradilan yang terhormat untuk bisa membuktikan bahwa mereka sah atau tidak, legitimate atau tidak. Nah, ketika mereka tidak hadir dalam proses persidangan, bagi saya mereka semakin tidak percaya diri untuk menunjukkan bahwa mereka sah dan benar secara hukum. Lagi-lagi kita menyayangkan itu, bukan lagi berkoar-koar di manapun, di jalanan, untuk menyatakan kami sah dan legal. Justru disinilah forum yang benar, tepat secara hukum untuk sama-sama membuktikan keabsahan itu. Terima kasih Bang Donald Faris, sukses untuk sidangnya nanti. Terima kasih. Seperti itu Anggita dan juga pemirsa tanggapan dari kuasa hukum Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, Donald Faris, yang mengatakan bahwa legal standing mereka jelas mengacu kepada surat SK yang dikeluarkan oleh Kemenkumham pada tahun 2020 lalu yang menyatakan bahwa AHY memang benar ketua umum Demokrat dan adapun pengurusan selain dari SK Kemenkumham itu adalah tidak sah dan untuk itu mereka mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang nanti pada pukul 14.00 nanti akan dilanjutkan kembali. Anggita. Baik Rena, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Reynard Christian dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.